Baik, di sini saya akan membagikan beberapa poster kepada adik-adik sekalian ya. Silakan dibaca. Sekalian kalian dibaca, saya akan memaparkan PPT ini ya. Di sini saya akan mempelajari tentang pengertian kesehatan reproduksi pada remaja. Yang kedua, perubahan-perubahan pada remaja. 3. Pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. Dan 4. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Pertama, pengertian kesehatan reproduksi pada remaja. Kalian bisa membaca di poster ini. Di atas ya, bagian atas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, remaja adalah orang-orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali atau reproduksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Untuk kesehatan reproduksi artinya yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi juga adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini yaitu semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari keadaan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Lanjut, ini adalah perubahan-perubahan fisik pada remaja. Apakah ada yang tahu perubahan fisik pada remaja apa saja? Tidak ya. Di sini ada perubahan fisik, perubahan seks primer. Modul kesehatan reproduksi remaja disebutkan bahwa ciri-ciri seks primer pada remaja adalah remaja laki-laki yang sudah bisa melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada remaja laki-laki usia 10-15 tahun. Pada remaja perempuan, bila sudah mengalami menarche atau menstruasi, peristiwa keluaran cairan adalah dari alat kelamin perempuan berupa luruhan lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung darah. Perubahan seks sekunder. Tanda-tanda fisik sekunder merupakan tanda-tanda badaniah yang membedakan remaja laki-laki dan remaja perempuan. Pada remaja perempuan biasanya ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu kemaluan, haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada remaja laki-laki ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang, tumbuh bulu kemaluan, lurus, dan berwarna gelap, perubahan suara, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, atau kumis dan jenggot, tumbuh bulu ketiak, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada, tumbuh jakun di tenggorokan. Lanjut, untuk perubahan psikis ada perubahan emosi dan perubahan intelektual. Lanjut, untuk perubahan sosial, pada masa remaja berkembang sosial kognitif, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaan. Pemahamannya ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih dekat dengan mereka, terutama dengan teman sebayanya ya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan ataupun dengan pacaran. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut ketertarikan terhadap suatu hal, sikap, dan juga kepribadian. Dari paparan tentang perubahan fisik, psikis, dan sosial yang terjadi pada remaja, perlu adanya pendampingan dan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Pada masa remaja, banyak masalah yang timbul akibat dari perubahan yang terjadi. Lanjut, pengertian kesehatan reproduksi pada remaja. Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Lanjut,
Lantas pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui remaja? 1. Pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Hindari penggunaan istilah-istilah tertentu yang malah bisa mengaburkan makna dan membuat anak tidak mengenal dengan pasti masalah reproduksi. Kedua, risiko penyakit. Mengetahui risiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan reproduksi. Ketiga, kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa jenisnya, dan bagaimana cara mencegah terjadinya. Lanjut, cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja merupakan saat eksplorasi. Periode transisi dari anak-anak menuju dewasa ini dapat menimbulkan dunia yang penuh tanya bagi anak, termasuk sosial identitas diri, seksualitas, dan gender. Pada masa inilah dapat muncul rasa khawatir berlebih pada anak. Padahal di sekitar yang sama, berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi mengenai remaja mulai dari penyakit seksual menular seperti HIV. Lanjut, cara pencegahannya yaitu kalian bisa mengetahui waspada berbagai penyakit seksual menular. Secara umum ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seksual remaja. 1. Waspada berbagai penyakit seksual menular. Contohnya HIV. Kalian bisa mengetahui dampak dari adanya seks bebas yaitu HIV ya. Kedua, gunakan alat konservasi, yaitu cara paling aman untuk menghindari penyakit seksual menular dan menjaga kesehatan reproduksi remaja secara umum adalah dengan menghindari seks bebas. Namun, jika remaja tetap melakukan hubungan seksual, sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan seks dengan aman. Misalnya dengan menggunakan kondom ya. Kondom digunakan bukan hanya untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan sehingga tidak jarang berakhir dengan aborsi. Lebih jauh lagi, kondom diperlukan untuk mencegah penularan penyakit seksual seperti gonorrea, chlamydia, sifilis maupun HIV atau AIDS yang dapat akhirnya menurunkannya kepada bayi. Ketiga yaitu proaktif dengan kondisi kesehatan sendiri. Ada banyak langkah preventif dalam memastikan kesehatan reproduksi remaja, misalnya melakukan screening kanker atau SERPI. Tidak jarang beberapa klinik meluncurkan promo pemeriksaan seperti ini, atau dengan potongan harga yang terjangkau bagi para remaja sehingga tidak ada salahnya Anda memanfaatkan kesempatan ini. Yang keempat, cari pasangan yang menghargai Anda. Jika Anda telah memiliki pacar, pastikan pasangan Anda menghargai pilihan Anda untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi, termasuk jika tidak ingin melakukan seks bebas. Salah satu pilar dalam hubungan yang sehat adalah rasa saling menghargai. Lebih spesifik, Kementerian Kesehatan merekomendasikan beberapa langkah berikut dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Kalian bisa lihat di poster paling bawah. 1. Memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 4. Bagi remaja perempuan, bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun buang air besar. Menyekat tisu atau handuk bersih dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. 5. Bagi remaja laki-laki, sangat dianjurkan untuk menjalin khitan atau sunat untuk mencegah tertularnya penyakit menular seksual seperti menurunkan risiko terkena kanker penis. Yang terakhir, menjaga kebersihan alat reproduksi. Jika alat reproduksi senantiasa terjaga kebersihannya, maka tidak akan mudah terserang penyakit yang berasal dari bakteri, virus, atau jamur. Berikut merupakan beberapa cara kebersihan alat reproduksi yang baik menurut Kemenkes. Ada di sini ya, kalian bisa baca. Jadi ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik. Bagaimana deh? Apakah seks bebas yang dilakukan remaja dapat berisiko? Ya betul, sangat beresiko sekali. Seks bebas mengandung resiko infeksi menular seksual seperti terinfeksi HIV atau AIDS ya. Apalagi saat berpacaran bergonta-ganti ya. Seperti itu. Resiko seks bebas pada remaja bisa berlanjut jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah ada yang tanyakan kembali? Enggak. Oh silakan dek. Apa dampak pergaulan bebas
jelaskan ya Dek. Saya akan menjelaskan kembali bahwa pergaulan bebas ini dapat dimasukkan ke dalam perilaku beresiko kesehatan reproduksi. Dampak dari perilaku beresiko seksual kesehatan reproduksi yang dilakukan remaja diantaranya adalah kehamilan tidak diinginkan, kehamilan remaja, infeksi seksual menular (IMS), aborsi, depresi, bahkan tindak kriminal. Apakah ini ditanyakan kembali? Ya. Kalau kalian sudah mengerti? Baik, terima kasih ya Dek. Mohon maaf kakak mengganggu waktunya. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya. Semoga kalian bisa menjaga reproduksi kalian dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.